Halo para pecinta horor, selamat datang kembali di saluran channel YouTube kami. Dalam episode kali ini, kita akan menjelajahi kisah mencekam di Jalan Angker yang diangkat dari kisah nyata. Bersiaplah untuk merasakan kengerian, misteri, dan keberanian yang tak terduga dalam petualangan yang menantang ini. Jadi, pastikan untuk tetap duduk manis dan nikmati kisah seru yang akan kita bahas bersama. Mari kita mulai. Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki pegunungan, terdapat sebuah jalan yang dikenal sebagai Jalan Angker oleh penduduk setempat. Jalan ini membentang sepanjang 5 km, melewati hutan lebat dan jurang yang dalam. Banyak cerita misteri dan horor yang berkembang tentang jalan ini, namun yang paling mengerikan adalah kisah tentang seorang pengemudi yang menghilang tanpa jejak. Malam itu, Ridwan, seorang sopir truk yang sudah berpengalaman, mendapat panggilan untuk mengantar muatan kayu ke kota sebelah. Meski tahu tentang cerita-cerita seram mengenai Jalan Angker, Ridwan merasa dirinya tidak mudah percaya pada hal-hal mistis. Dia berpikir, itu semua hanya omong kosong untuk menakut-nakuti orang. Dengan keyakinan itu, Ridwan memulai perjalanannya sekitar pukul 10 malam. Langit tampak cerah, bulan purnama menerangi jalanan yang sepi. Suara mesin truk yang menderu menjadi satu-satunya suara di malam sunyi itu. Ketika ia mulai memasuki Jalan Angker, hutan di sekelilingnya terasa semakin gelap dan menyeramkan. Ridwan menyalakan lampu depan truknya dengan maksimal, berusaha menembus kegelapan yang pekat. Namun, semakin jauh ia masuk ke dalam hutan, semakin aneh suasana di sekitarnya. Angin dingin tiba-tiba berhembus kencang, menggoyangkan pepohonan dengan suara gemersik yang membuat bulu kuduknya merinding. Sekitar 2 km dalam perjalanan, Ridwan melihat sesuatu yang aneh di tengah jalan. Seorang wanita berdiri sendirian, mengenakan pakaian putih panjang yang tampak lusuh. Wajahnya tertunduk, rambut panjangnya menutupi wajahnya. Ridwan memperlambat laju truknya, mencoba melihat lebih jelas. Ridwan berhenti tepat di depan wanita itu. Ia membuka jendela dan mencoba memanggil, "Bu, ada apa? Apakah Anda membutuhkan bantuan?" Namun, wanita itu tidak menjawab, hanya berdiri diam dengan kepala masih tertunduk. Hati Ridwan mulai merasa tidak enak, nalurinya menyuruhnya untuk tidak terlibat. Ia memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dan mulai menginjak pedal gas. Namun, saat truk mulai bergerak, wanita itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Ridwan dengan mata kosong. Tiba-tiba, wajahnya berubah menjadi sangat menakutkan, kulitnya pucat seperti mayat dan matanya seperti tidak memiliki bola mata. Ridwan panik, ia segera menutup jendela dan melajukan truknya dengan cepat, berharap meninggalkan sosok menyeramkan itu secepat mungkin. Setelah beberapa menit yang mencekam, Ridwan merasa lega karena tidak melihat wanita itu lagi. Namun, ketegangan belum usai. Radio truknya yang sebelumnya hanya mengeluarkan suara statis tiba-tiba menangkap siaran. Sebuah suara serak dan berbisik mulai terdengar, "Kau tidak akan pernah keluar dari sini." Ridwan mencoba mematikan radio, namun suara itu semakin keras dan jelas. Ketakutan mulai merayap di hatinya, membuatnya sulit untuk tetap fokus pada jalan. Dalam kepanikannya, ia melihat bayangan lain melintas di pinggir jalan, kali ini lebih banyak, seolah-olah ada banyak orang yang mengintai dari balik pepohonan. Ridwan mencoba mengendalikan rasa takutnya dan fokus pada jalan. Namun, ponselnya yang tergeletak di kursi sebelah tiba-tiba berdering, padahal sebelumnya tidak ada sinyal di daerah itu. Layar ponsel menunjukkan nomor tak dikenal. Dengan tangan gemetar, Ridwan menjawab panggilan tersebut. "Halo?" Ridwan berkata dengan suara yang bergetar. Dari seberang telepon, terdengar suara anak kecil yang lembut namun menyeramkan, "Tolong, bantu kami. Kami terjebak di sini." Ridwan merasa darahnya berdesir. Ia menutup telepon dan melempar ponselnya ke kursi belakang. Namun, panggilan itu kembali masuk berulang kali, membuat suasana semakin mencekam. Ridwan tidak bisa mengabaikan suara anak itu, dan rasa penasaran mulai merasuki pikirannya. Siapa mereka? Di mana mereka terjebak? Ridwan melanjutkan perjalanan dengan pikiran yang kacau. Tiba-tiba, mesin truknya mulai mengeluarkan suara aneh dan akhirnya mati di tengah jalan. Ia keluar dari truk dan membuka kap mesin, mencoba mencari tahu masalahnya. Saat itulah ia merasakan kehadiran seseorang di belakangnya. Ketika Ridwan berbalik, ia melihat sekelompok orang berdiri di sekitar truknya, mengenakan pakaian yang tampak kuno dan kotor.
wajah mereka pucat dan kosong, seperti tidak ada kehidupan di dalamnya. Mereka bergerak perlahan mendekati Ridwan, yang kini benar-benar merasa terjebak tanpa jalan keluar. Dalam kepanikan, Ridwan berlari ke dalam truk dan mencoba menghidupkan mesin. Setelah beberapa kali mencoba, mesin akhirnya menyala, dan ia melaju dengan kecepatan tinggi meninggalkan tempat itu. Namun, sosok-sosok tersebut tampak tetap mengikutinya, seolah-olah melayang di udara, mata mereka terus menatap tajam ke arahnya. Di tengah ketakutannya, Ridwan melihat lampu kendaraan lain mendekat dari arah berlawanan. Ia memperlambat truknya dan berhenti di pinggir jalan, berharap bisa mendapat bantuan. Kendaraan itu ternyata sebuah mobil tua, dan pengemudinya seorang pria tua dengan ekspresi wajah yang serius. Pria tua itu menurunkan kaca jendela dan berkata, "Kau sebaiknya tidak berhenti di sini, nak. Jalan ini berbahaya di malam hari." Ridwan, yang hampir menangis karena ketakutan, menceritakan semua yang ia alami. Pria tua itu mendengarkan dengan tenang sebelum berkata, "Jalan ini memang angker. Banyak yang hilang dan tidak pernah ditemukan. Kau harus segera keluar dari sini. Ikuti aku tahu jalan pintas." Ridwan mengikuti mobil tua itu dengan hati-hati. Namun, semakin jauh mereka melaju, jalan menjadi semakin sempit dan gelap. Hutan di sekitarnya tampak semakin menutup, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Ridwan mulai ragu apakah ia telah membuat keputusan yang tepat. Di sebuah tikungan tajam, mobil tua itu tiba-tiba berhenti. Pria tua itu keluar dan memberi isyarat kepada Ridwan untuk mendekat. Ridwan keluar dari truknya dan mendekati pria itu. "Kita sudah hampir sampai," kata pria tua itu dengan suara yang tidak meyakinkan. "Kau hanya perlu melewati satu rintangan terakhir." Saat mereka melanjutkan perjalanan, Ridwan merasakan suasana semakin tidak nyaman. Jalan semakin sempit dan tidak terlihat lagi. Pria tua itu tiba-tiba menghilang di balik kabut yang tebal. Ridwan menghentikan truknya dan mencoba mencari pria tua itu. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki mendekat dari belakang. Ridwan berbalik dan melihat sosok wanita dengan gaun putih yang lusuh mendekatinya lagi. "Waktumu sudah habis, Ridwan," kata wanita itu dengan suara bergaung. Ridwan merasa tubuhnya kaku, tidak bisa bergerak atau berteriak. Ridwan berusaha melawan rasa takut yang semakin menggigit. Saat wanita itu mendekat, kabut tebal menyelimuti sekelilingnya, membuat pandangannya kabur. Suara langkah kaki lain terdengar, kali ini lebih banyak, seolah-olah ada puluhan orang yang mendekat. Ridwan mencoba berlari, tapi kakinya terasa berat, seakan-akan ada yang menahannya. Tiba-tiba, kabut itu pecah dan Ridwan menemukan dirinya di sebuah desa tua yang tampak terabaikan. Rumah-rumah di desa itu tampak usang dan penuh lumut, seperti sudah ditinggalkan bertahun-tahun. Ridwan merasa bingung dan takut, karena dia tidak mengenali tempat ini. Ridwan berjalan menyusuri desa dengan hati-hati. Di setiap sudut, ia melihat bayangan-bayangan bergerak, dan suara-suara aneh terus berbisik di telinganya. Salah satu rumah yang tampak lebih terawat menarik perhatiannya. Pintu depan terbuka, seolah-olah mengundangnya untuk masuk. Ketika Ridwan masuk, rumah itu tampak seperti kembali hidup. Lampu-lampu menyala, dan suara musik klasik lembut mengisi ruangan. Namun, tidak ada siapapun di dalam. Di atas meja terdapat foto-foto lama yang menampilkan keluarga bahagia, tetapi wajah mereka tampak samar, seolah-olah sengaja dihapus. Ridwan terus menjelajahi rumah itu, dan di salah satu kamar, ia menemukan cermin besar yang tergantung di dinding. Saat ia menatap ke cermin, ia melihat sosok-sosok di belakangnya, wajah mereka mengerikan dan penuh dengan luka. Mereka tampak mengulurkan tangan, seolah ingin mencapainya. Ridwan berbalik, tetapi tidak ada siapapun di sana. Ia kembali menatap cermin, dan kali ini, sosok wanita dengan gaun putih yang lusuh muncul, wajahnya terlihat jelas dan penuh kesedihan. "Tolong kami," wanita itu berbisik, sebelum tiba-tiba menghilang. Ridwan meninggalkan rumah itu dengan perasaan tidak tenang. Ia kembali ke truknya, berharap bisa melanjutkan perjalanan. Namun, jalan yang ia lalui sebelumnya tampak berubah, seolah-olah desa itu memindahkannya ke dimensi lain. Ridwan mulai merasa bahwa ia mungkin tidak akan pernah bisa keluar dari tempat ini. Saat berjalan kembali menuju truk, ia mendengar suara-suara dari dalam hutan. Suara itu terdengar seperti suara anak-anak yang menangis dan tertawa secara bersamaan.
Dengan berat hati, Ridwan memutuskan untuk mengikuti suara itu, berharap bisa menemukan jawaban atas kejadian aneh yang dialaminya. Ridwan memasuki hutan dengan hati-hati. Cahaya bulan yang tadinya menerangi jalannya mulai terhalang oleh pepohonan yang rapat. Suara anak-anak itu semakin jelas, membimbingnya lebih dalam ke dalam hutan. Di tengah perjalanan, ia menemukan sebuah sumur tua yang tampak sudah lama ditinggalkan. Suara itu tampak berasal dari dalam sumur. Ridwan mendekati sumur dengan hati-hati dan melihat ke dalam. Di dalam sumur, ia melihat bayangan samar-samar dari anak-anak yang melambai kepadanya, meminta bantuan. "Tolong kami," suara mereka bergema, membuat Ridwan merinding. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan, namun ia merasa terdorong untuk membantu. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, muncul seorang pria tua dengan tongkat, wajahnya penuh keriput dan matanya tampak menyimpan banyak rahasia. "Kau sebaiknya tidak berada di sini," kata pria itu dengan suara berat. Jalan ini terkutuk, dan sumur itu adalah pintu ke dunia mereka yang terperangkap. Ridwan terkejut dan bertanya siapa pria itu. Pria tua itu menjelaskan bahwa dia adalah penjaga hutan ini, seorang yang ditugaskan untuk menjaga agar roh-roh terperangkap tidak bisa keluar, dan mengganggu dunia manusia. "Hanya ada satu cara untuk menghentikan ini," kata pria tua itu. "Kau harus meninggalkan tempat ini tanpa melihat ke belakang. Jika kau melihat, mereka akan mengikutimu selamanya." Dengan perasaan yang bercampur aduk, Ridwan bergegas kembali ke truknya. Ia menyalakan mesin dan mulai mengemudi, bertekad untuk tidak melihat ke belakang seperti yang dikatakan pria tua itu. Suara-suara aneh dan bayangan-bayangan yang mengerikan terus mencoba menarik perhatiannya, namun Ridwan tetap fokus pada jalan di depannya. Saat ia hampir mencapai ujung jalan, ia mendengar suara tangisan dan jeritan yang semakin keras. Rasa penasaran hampir membuatnya berbalik, namun Ridwan mengingat peringatan pria tua itu. Akhirnya, ia berhasil keluar dari jalan angker tanpa menoleh sedikit pun. Ketika Ridwan sampai di kota, matahari sudah mulai terbit. Ia merasa lega dan bersyukur masih hidup. Namun, pengalaman di jalan angker meninggalkan bekas yang mendalam pada dirinya. Ia bersumpah tidak akan pernah melewati jalan itu lagi, dan menceritakan kisahnya kepada siapa saja yang mau mendengar, berharap tidak ada lagi yang mengalami nasib yang sama. Setelah keluar dari jalan angker, Ridwan melanjutkan perjalanan ke kota tujuan dengan pikiran yang masih diliputi kecemasan. Ketika tiba di kota dan mengantarkan muatannya, ia merasa sedikit lega, namun bayangan kejadian malam itu terus menghantuinya. Ridwan memutuskan untuk mengunjungi seorang sahabat lama, Budi, yang bekerja sebagai jurnalis investigatif. Ridwan yakin Budi bisa membantunya mengungkap misteri jalan angker. Ketika bertemu, Ridwan menceritakan segala hal yang ia alami, berharap sahabatnya bisa memberikan jawaban atau setidaknya pemahaman tentang apa yang terjadi. Budi, yang selalu tertarik pada hal-hal misterius dan supranatural, langsung tertarik pada cerita Ridwan. Ia setuju untuk membantu dan mulai menyelidiki latar belakang jalan angker. Dalam penelitiannya, Budi menemukan bahwa jalan tersebut dulunya adalah bagian dari desa yang hilang dalam tragedi besar. Menurut catatan lama, desa itu dihuni oleh sekelompok keluarga yang secara misterius menghilang satu malam. Sejak saat itu, penduduk sekitar percaya bahwa roh-roh para penghuni desa masih berkeliaran di sekitar jalan itu, mencari cara untuk kembali ke dunia nyata. Setelah beberapa hari sejak kejadian itu, Ridwan mulai mengalami gangguan di rumahnya. Setiap malam, ia mendengar suara langkah kaki di lorong dan ketukan pelan di pintu kamar tidurnya. Ridwan yang kelelahan dan takut, sering terbangun di tengah malam dengan perasaan ada yang mengawasinya. Satu malam, Ridwan melihat bayangan samar wanita dengan gaun putih di ujung lorong. Wanita itu hanya berdiri di sana, menatapnya dengan mata kosong. Ridwan mencoba berbicara dengannya, tapi wanita itu hanya menghilang begitu saja. Budi, yang mendengar tentang gangguan ini, mengusulkan untuk kembali ke jalan angker tersebut, dan mencoba berkomunikasi dengan roh-roh tersebut. Meski takut, Ridwan setuju, merasa bahwa ini mungkin satu-satunya cara untuk mendapatkan jawaban dan mengakhiri teror yang dialaminya. Dengan membawa peralatan perekam dan beberapa alat pendeteksi aktivitas paranormal, Ridwan dan Budi kembali ke jalan angker. Saat malam tiba, mereka mulai mendengar suara-suara aneh dan melihat bayangan di antara pepohonan. Dengan penuh keberanian, Budi memulai sesi komunikasi, mencoba berbicara dengan arwah-arwah yang terperangkap.
Selama sesi komunikasi, mereka berhasil merekam suara-suara yang mengungkap bahwa roh-roh tersebut adalah para penghuni desa yang hilang. Mereka terperangkap di sana karena sebuah ritual yang dilakukan oleh pemimpin desa yang jahat, yang menginginkan kekuasaan abadi. Arwah-arwah tersebut mengungkap bahwa mereka butuh bantuan untuk memutuskan ikatan mereka dengan dunia ini. Mereka meminta Ridwan dan Budi untuk membakar beberapa benda di desa tersebut, yang masih mengandung energi negatif dari ritual itu. Ridwan dan Budi mengikuti petunjuk roh-roh tersebut dan menemukan benda-benda yang dimaksud di dalam hutan. Mereka mengumpulkan benda-benda itu dan membakarnya di tengah jalan. Saat api menyala, suara-suara arwah terdengar mengucapkan terima kasih, dan bayangan-bayangan yang mengerikan perlahan menghilang. Ketika api padam, suasana di Jalan Angker terasa lebih tenang. Ridwan dan Budi merasa bahwa mereka telah membantu arwah-arwah tersebut menemukan kedamaian. Meski merasa lega, Ridwan tahu bahwa pengalaman ini akan selalu menjadi bagian dari dirinya. Setelah kejadian itu, gangguan di rumah Ridwan berhenti. Ia bisa tidur nyenyak tanpa rasa takut lagi. Meski masih merasakan ketakutan saat mengingat malam-malam mengerikan itu, Ridwan merasa bersyukur telah melewati semuanya dan membantu roh-roh yang terperangkap. Ridwan melanjutkan hidupnya dengan pandangan yang lebih mendalam tentang dunia ini dan kehidupan setelah mati. Ia sering berbagi kisahnya dengan orang-orang, berharap mereka bisa belajar dan berhati-hati dengan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Cerita ini mungkin berakhir, tapi kenangan dan pelajaran dari Jalan Angker akan selalu ada dalam hati Ridwan dan Budi. Mengingatkan mereka untuk selalu menghargai dan menghormati hal-hal yang tidak terlihat. Terima kasih telah menemani kami dalam petualangan misteri di Jalan Angker. Kisah Ridwan dan Budi mengingatkan kita bahwa di balik keseraman, ada kekuatan tak terduga yang bisa membawa kita pada pemahaman baru tentang dunia ini. Sampai jumpa di petualangan berikutnya, dan bersiaplah untuk merasakan ketegangan, kengerian, dan misteri yang tak terduga dalam kisah-kisah seru berikutnya.